sekarang maraknya corona ya. Bagaimana tuh kalau orang-orang berkerumun itu apakah bisa dihukum gitu? Ya, sekarang ada surat edaran Kapolri, Pak Ambing. Jadi di surat edaran Kapolri yang terbaru nih, itu dilarang berkerumun, dilarang juga menimbun bahan baku yang langka, yang berkaitan memanfaatkan situasi yang terjadi sekarang. Itu bisa dipenjara, Pak Ambing. Ambing, klien saya udah jemput belum? Belum Pak, belum datang. Semua tamu nggak boleh masuk ya? Iya, sejak betul. ada corona ya? Iya betul Pak. Dan ini Pak sehubungan kalau mobil-mobil Grab kayak gitu nggak bisa masuk. Jadi mungkin tadi kan ada, tadi balik lagi kemungkinan. Oh tadi ada Grab juga jemput warga nggak bisa masuk. Kebetulan Pak Ali mau kemana nih malam nih? Saya mau ada urusan ke Polda. Bilang sih udah nyampe ini barusan. Kalau gitu duduk dulu aja, nunggu aja sebentar. Iya iya. Silakan Pak, kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Ya begini Pak, sehubungan kan maraknya corona ya. Hukumnya gitu Pak, masyarakat kan selama ini belum tahu apa ada hukumnya Pak. Aturannya maksudnya? Iya, ada aturannya gitu Pak. Ada. Jadi di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ini udah ada dari tahun 1984 Pak Ambing, tentang wabah penyakit menular, di mana ayat 1 berbunyi ya, menghalangi penanggulangan wabah diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda 1 juta rupiah. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita berkerumun, ini kan penyakit corona COVID-19 ini penularannya cepat, Pak Ambing. Itu bisa dari jarak, ya kan? Kita juga bisa baca infonya melalui Google dan himbauan-himbauan kesehatan, ya kan? Bagaimana penularannya itu cepat sekali. Dan pemerintah melalui surat edaran Kapolri juga itu dilarang berkerumun, dilarang kumpul-kumpul atau berkelompok, ya. Nah, jadi itu masuk di dalam kategori undang-undang yang saya bacakan tadi. Gitu, artinya diancam 1 tahun penjara itu. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 itu Pak Ambing, di mana di ayat keduanya itu berbunyi, karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan 6 bulan dan atau denda Rp500.000. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksud kealpaan itu? Iya. Kealpaan itu dia tidak sengaja, dia itu lalai, dia tidak sengaja, dia ikut kumpul terus ada yang tertular. Gitu. Atau dia di kerumunan sudah dilarang tapi bandel. Karena ketidaktahuan dia itu sama saja dianggap alpa. Itu masih bisa kena ancaman pidana tersebut. Makanya memang masyarakat seharusnya jauh lebih baik di rumah. Kalau nggak penting-penting amat. Saya kalau tidak karena tanggung jawab saya nangani perkara, saya nggak akan keluar rumah. Iya Pak. Ada Pak Ri. Udah lama Pak? Udah tadi. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kita nggak boleh salaman loh, ini ada lagi corona ya. Langsung Iya langsung. tangan dulu. Dicuci. Maaf ya Pak. Biar lebih Ini pakai safety ya. desinfektan ya, Iya. biar lebih safety. Gimana Bang Risman? Sehat? Alhamdulillah lagi habis keliling saya nih. Oh, habis keliling, Iya, patroli motor, jaga. Lebih aman kondusif gitu kan. Amin, insya Allah. Lagi ngebahas apa nih Pak Ri di sini? Bahas hukum biasa, Pak Bing. Nanya-nanya soal hukum. Nanya tadi Pak, saya kan Oh iya Pak Ri. Ya. Mumpung ada Pak Ri di sini, saya mau nanya sekalian ya. Masalah ini. Kemarin kan tetangga saya lagi ngadain acara pernikahan, resepsi pernikahan. Ya. Dan itu sama perangkat desa sama kepolisian juga itu mereka dibubarkan. Ya, terus? Itu kalau misalkan mereka melawan, karena kan ini kata yang punya hajat, dia hajat dia, rumah dia, itu ada hukumnya nggak kalau misalkan
pelaku si yang punya hajat ini melawan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini. Iya, surat edaran Kapolri itu sebenarnya sudah ada penjelasan. Dilarang mengadakan hajatan salah satunya. Ya, itu yang salah dalam hal ini masyarakat kalau dia ngelawan. Nah, terus ya di pasal 212 KUHP itu disebutkan pula melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah itu bisa dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Artinya kalau dihimbau untuk dilarang berkerumun, dia ngelawan, ya itu bisa dipidana sebagaimana pasal 212 KUHP. Kemudian di pasal 214 ayat 1 KUHP juga disebutkan bagi yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Gitu. Nah, lalu terakhir diatur juga pasal 218 KUHP. Jika datang petugas, nah seperti ceritanya Bang Risman tadi nih ya. Jika datang petugas diperintah 3 kali, ya kan, tapi tidak mengindahkan perintah itu untuk bubar, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu. Nah, jadi seperti itu. Iya, Pak. Oh, jadi seperti itu, Pak Ri. Iya, jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama, buat penjelasan ini, mudah-mudahan bisa semua orang bisa tahu ya. Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, masyarakat juga akhirnya ya bisa tahu, bisa patuh, dan penyebaran virus corona ini bisa semakin hari semakin bisa diatasi. Amin, amin. Dan aktivitas berjalan lancar. Sahabat-sahabatku, jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan juga lonceng ya supaya nggak ketinggalan di video-video terbaru berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam.